Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3031. Setelah Jami selesai mengucapkan 4 kata, saya telah mengambil keputusan. Dia segera berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, dia mengirimkan video yang telah dia rekam sebelumnya ke TikTok. Setelah itu, dia memanggil bawahannya dan meminta mereka menyusul ke kuil Johang berangkat besok pagi. Bawahannya terkejut dengan keputusannya, dan mereka tidak mau mengikutinya. Namun, meskipun Jami tidak memiliki banyak uang, bukan masalah baginya untuk menghabiskan ratusan ribu dolar untuk merekrut bawahannya. Jadi, di bawah iming-iming uang, rombongan orang ini mulai mempersiapkan keberangkatan besok pagi. Di luar, Sophie dan Helen bingung. Helen bertanya kepada Sophie, "Sophie, apa yang terjadi pada kakakmu? Mengapa dia tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu?" Sophie berkata dengan ekspresi serius, "Aku benar-benar tidak tahu. Kakakku selalu menyukai Queen, dan dia berusaha keras untuk konser Queen. Besok malam konser Queen, seharusnya dia tidak mungkin memilih meninggalkan Aurus Hill saat ini. Ini sama saja semua upayanya sia-sia." Ya, Helen berkata dengan ekspresi yang sangat khawatir. "Keadaan kakakmu saat ini seolah-olah dia telah dirasuki roh jahat. Aku ingin tahu apakah dia telah dirangsang oleh sesuatu." Sophie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya pergi membahas musim gugur hari ini. Saya tidak tahu kegiatan Jami hari ini. Saya akan bertanya kepada seseorang." Helen setuju dan berkata, "Kamu perlu mencari tahu rute kegiatan kakakmu hari ini. Lalu cari tahu siapa yang dia temui dan kemana dia pergi. Lalu saring petunjuk berharga dari sini." Sophie mengangguk dan berkata, "Oke Bu, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, saat ini video pendek Jami sudah mulai beredar. Hal-hal yang terjadi di keluarga Schultz selama periode ini dianggap lama sebagai hiburan dan pembicaraan oleh orang-orang di seluruh negeri. Hingga beberapa waktu lalu, saat Sophie mengadakan konferensi pers secara online, seluruh masyarakat masih memperhatikan keluarga Schultz, setiap langkahnya. Pada jumpa pers itu, tidak ada yang mengira Sophie tidak pernah menyebutkan sikap Cat Van yang membuat Cat Van bertanggung jawab atas tindakannya. Pernyataan Sophie mewakili komprominya, dan juga mewakili akhir dari kejadian keluarga kaya ini. Namun, tidak diharapkan siapapun akan ada sekuel baru dari masalah ini. Jami, putra tertua dan cucu tertua keluarga Schultz, tiba-tiba melompat keluar, menuduh keluarga Schultz, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan bersujud sampai kuil Johang untuk menebus dosa keluarga Schultz. Ini sangat menarik. Oleh karena itu, video ini menimbulkan kehebohan dalam sekejap, bahkan masuk ke daftar pencarian Hot Weibo. Saat ini, Tuan Schultz telah dikirim ke rumah sakit terbaik di Sudbury untuk perawatan darurat karena tiba-tiba pingsan. Saat penerapan ke rumah sakit, anak-anak dari keluarga Schultz sedang duduk di dalam mobil, menonton video Jami dan memarahi dia pengkhianat berdarah. Tapi penghasut semua ini, Charlie, sedang mengemudi dengan santai sambil membawa pulang istrinya Claire. Saat Charlie memarkir mobil dan berjalan ke dalam rumah bersama istrinya bergandengan tangan, telepon di sakunya bergetar. Setelah memasuki rumah, ketika Claire pergi untuk mencuci tangannya, Charlie mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah pesan WeChat. Mengkliknya lagi. Ternyata dari Sophie. Isinya adalah, "Dermawan, kakakku pergi ke M Grand Group hari ini. Apakah dia sedang membicarakanmu?" Sophie menemukan dirinya di sini begitu cepat. Gadis ini pasti menghubungkan masalah kakaknya dengan dirinya sendiri. Sophie menemukan dirinya di sini begitu cepat. Gadis ini pasti menghubungkan masalah kakaknya dengan dirinya sendiri. Bab 3032. Memikirkan kerjasama di masa depan antara kedua pihak, Charlie tidak menyembunyikan apapun. Dia berjalan keluar ruangan, datang ke halaman,
dan menjawab dengan suara. Benar, kakakmu pergi ke M Grand Group hari ini. Dia bertemu Doris. Sebenarnya, dia ingin mengetahui identitas saya. Sophie juga mengirimkan suara untuk bertanya. Lalu dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah karena kamu? Charlie terus terang mengakui. Benar, dia meminta orang menyelidiki nomor plat istri saya. Ini perilaku membuat saya sangat tidak senang. Tidak hanya itu, dia juga ingin menggali identitas asli saya. Karena dia berjanji untuk mencarinya sendiri, aku hanya bisa memenuhinya. Sophie buru-buru memohon. Dermawan, kakak saya tidak punya banyak pengalaman sosial. Dia terkadang mudah membuat kesalahan. Jika dia melakukan kesalahan, saya, adik kecilnya, akan meminta maaf atas namanya. Kalau kamu masih belum puas, kamu bisa memukulinya dan memarahinya. Tapi jangan biarkan dia bersujud sampai ke kuil Johang. Ini benar-benar terlalu berat. Perjalanan ini hampir 4.000 kilometer. Dengan tubuhnya, dia tidak akan bisa sampai tempat itu dalam 3 atau 4 tahun. Charlie berkata dengan dingin, beberapa kesalahan bisa dimaafkan, tetapi beberapa kesalahan tidak. Dia mengulurkan tangannya dan keluargaku. Untuk ini saja, aku sudah punya alasan untuk membunuh. Dan jangan lupa, dia menyumbangkan nyawanya padaku. Dua hal ini digabungkan. Saya tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Alasan aku mengampuni nyawanya adalah untuk menyelamatkanmu kamu. Selain itu, saya juga mengizinkan dia membawa rombongan dan seorang dokter. Selama bersujud di jalan, dia bisa makan dengan baik dan hidup dengan baik setiap hari. Ini sudah merupakan perlakuan yang sangat istimewa untuknya. Kamu tidak puas dengan ini? Sophie dihentikan oleh pertanyaan Charlie, dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Charlie berkata lagi, selain itu, kamu tahu, kakakmu tidak peduli dengan kamu dan ibumu. Dia sama dengan ayahmu. Dia tidak berada dalam waktu berdasarkan emosi. Dia dalam waktu berdasarkan minat. Kalau kamu ingin menjadi kepala keluarga Schultz, dia menjadi ancaman besarmu. Aku membuat ayahmu dan kakakmu menghilang sementara selama beberapa tahun. Karena aku melindungimu dan menginginkannya. Mereka berdua tidak ada di sini. Kamu dapat menggunakan kemampuanmu dengan lebih baik untuk merebut kekuatan keluarga Schultz. Kalau kamu dapat mewarisi keluarga Schultz dalam waktu 3 tahun dan memegang kekuasaan, ayahmu dan kakak laki-lakimu akan kembali tepat pada waktunya. Mereka akan mengikutimu. Kamu bisa memberi mereka sedikit bantuan piring besar keluarga Schultz. Itu juga cukup bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang baik, duduk dan bersantai. Tapi kalau aku membiarkan mereka berdua di sini, mereka akan menjadi musuhmu, batu sandunganmu. Mereka bisa saja menyerangmu untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau aku melepaskan kakakmu, kamu akan selalu menginginkan statusnya sebagai putra dan cucu tertua. Kalian berdua kakak beradik pasti akan saling berpisah karena kepentingan di masa depan. Tapi aku mengirim dia pergi selama 3 tahun. Ketika raja baru dinobatkan, dia akan kembali. Tapi dia bukan lagi kakakmu, tapi bawahanmu. Seorang bawahan harus berbaring 3 kali dan 9 kali di hadapan raja. Sophie berpikir keras setelah mendengar jawaban Charlie. Dia tahu Charlie benar. Di depan kursi pewaris keluarga Schultz, semua orang adalah musuh. Ayah dan saudara-saudaranya adalah musuh. Aku dan saudara laki-lakiku sendiri, serta sepupu dari beberapa keluarga paman lainnya, juga bermusuhan. Jika ayah dan kakaknya ada di sini, mereka tidak akan berhubungan dengan kepala keluarga. Pada akhirnya, mungkin kami bertiga akan saling berhadapan. Namun, jika saya dapat mengamankan posisi patriark terlebih dahulu, setelah mereka kembali, semuanya akan beres. Ada hampir 100 orang keluarga dekat Schultz. Tetapi hanya ada satu patriark. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara anggota lain dan patriark. Ini bukan sekedar celah, tapi juga parit. Tanpa parit ini, bahkan ayah dan saudara laki-laki saya sendiri mungkin tidak dapat menahan godaan yang dibawa oleh keuntungan besar. Memikirkan hal ini,
Dia mengerti niat baik Charlie. Meskipun dermawannya menghukum kakaknya, ini untuk dirinya sendiri. Masalah ini pada dasarnya telah menghilangkan hambatan bagi dirinya. Selain itu, dengan gaya perilaku saya, tidak mungkin saya menentang ayah dan kakak saya karena kepentingan. Dermawan menugaskan mereka secara terpisah. Di satu sisi, dia menghindari kesulitan yang mungkin aku hadapi di masa depan. Di sisi lain, bisa juga dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu dengan melindungi keselamatan pribadi ayah dan kakaknya. Setelah memikirkan sampai titik ini, Sophie berkata kepada Charlie, "Dermawan, niatmu baik. Aku mengerti." Bab 3033, Raksasa baik dalam masyarakat modern sebenarnya tidak berbeda dengan kaisar dan bangsawan dalam masyarakat feodal. Mekanisme operasi internal setiap keluarga tetap sama dengan keluarga kerajaan di zaman dinasti feodal. Dalam lingkungan khusus seperti itu, bukan usia atau senioritas yang menentukan status, melainkan gelar dan hak. Sebelum putra mahkota dipilih, para pangeran pada dasarnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan karena perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Namun, bahkan putra tertua hanyalah kakak dari pangeran lainnya. Dia masih satu generasi dengan pangeran lainnya. Tidak mungkin pangeran lain memujanya 3 kali dan 9 kali ketika mereka bertemu. Namun, begitu seseorang putra menjadi mahkota dan mewarisi tahta, semua pangeran lainnya, tidak peduli apakah itu kakak atau adik, harus menyatakan seperti raja dan menteri, dan mematuhi perintahnya sepenuhnya ketika mereka bertemu. Inilah perbedaan antara raja dan menteri. Hal yang sama berlaku untuk Sophie. Jamie saat ini adalah kakak kandungnya. Tapi begitu Sophie mewarisi keluarga Schultz, Jamie akan menjadi bawahannya. Jamie harus mengikuti perintahnya dalam segala hal. Bahkan ayah dari mereka berdua, Sheldon, juga sama. Oleh karena itu, meskipun Charlie harus menunggu Sophie mewarisi keluarga Schultz sebelum dia melepaskan Sheldon dan Jamie. Karena dia percaya pada visinya sendiri, Sophie berbeda dari anggota keluarga Schultz lainnya, dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk membalas kebaikan dengan kejelekan. Selama Sophie bertanggung jawab atas keluarga Schultz, dia tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa dilakukan Sheldon dan Jamie. Sophie juga mengerti maksud Charlie. Oleh karena itu, rasa terima kasihnya kepada Charlie semakin dihaluskan. Charlie berkata kepadanya saat ini, begitu banyak hal terjadi di keluarga Schultz satu persatu. Tekanan pada Cat Van hampir tidak terganggu. Yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah meminta dia melepaskan lebih banyak kekuatan dan sumber daya secara bertahap kepadamu. Secara bertahap tingkatkan suaramu di keluarga Schultz. Sophie berkata, kakek pasti sangat tidak puas dengan saya sekarang. Dia menjagaku di mana-mana. Jadi apa? Charlie tersenyum kecil dan berkata, menurutku, kakekmu memiliki dua tuntutan inti saat ini. Satu adalah dia tidak ingin menyerahkan kekuasaan. Yang kedua, dia tidak ingin keluarga Schultz terbelah atau menurun. Terus terang, yang pertama adalah karena dia ingin memastikan haknya dalam keluarga Schultz tidak akan terancam dengan cara apapun selama dia masih hidup. Dan yang kedua adalah karena dia berharap setelah kematiannya, kelangsungan keluarganya bisa terus diwariskan. Meskipun kakekmu memiliki banyak ketidakpuasan di dalam hatinya, tetapi mengingat masa depan keluarga Schultz, dia tidak akan dapat menemukan ahli waris yang lebih baik darimu. Dia hampir berusia 80 tahun, dan dia masih memiliki 10 atau 20 tahun sisa hidup. Di sisa hidupnya, setengah waktunya mungkin akan lumpuh total di tempat tidur. Kehilangan kemampuan untuk bergerak atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Jadi, waktu untuk memegang kekuasaan keluarga Schultz dan garis hidup keluarga Schultz hanya tinggal beberapa tahun. Jika dia tidak menemukan penerus yang cakap secepat mungkin dan membantu mengkonsolidasikan penggantinya secepat mungkin seluruh keluarga Schultz akan mulai berantakan. Pada saat itu, kakekmu mungkin akan berbaring di kasur rumah sakit dan menyaksikan kehancuran keluarga Schultz, dan bahkan saling membunuh. Kalau kamu punya kesempatan,
Kamu harus meminta dia menyadari kenyataan ini. Tanyakan apakah dia bersedia menghancurkan fondasi keluarga Schultz selama beberapa dekade untuk kegembiraan beberapa tahun terakhir. Sophie berkata dengan reseptif. Dermawan yang baik. Saya mengerti. Terima kasih. Bab 3034. Tepat ketika Sophie menyadari kerja keras Charlie, Quinn baru saja menyelesaikan latihan terakhir. Di atas panggung, dia mengulang semua lagu yang akan dinyanyikan di konser malam besok sebanyak 3 kali. Untungnya dia tidak perlu bernyanyi dengan keras, karena tujuan utama dari latihan adalah untuk memastikan semua pengaturan dan detail penampilan. Termasuk lighting, sound, keindahan panggung, iringan live band, dan penari latar. Setelah memastikan tidak ada kekurangan dalam keseluruhan proses, Quinn memiliki rencana untuk konser besok. Dorothy berjalan ke atas panggung saat ini, menyerahkan udara kepada Quinn, dan memuji. Quinn, efek visual dan suara panggung ini benar-benar luar biasa. Melampaui semua konser kamu sebelumnya. Saya tidak pernah melihat konser yang luar biasa seperti ini. Quinn terkikik dan berkata dengan serius, ini semua berkat kerja keras semua orang. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan penuh semangat, dengan fondasi perangkat keras yang bagus, saya pasti akan dapat memberi kakak Charlie hadiah ulang tahun yang tak terlupakan besok. Dorothy mengerutkan bibirnya. Aku tahu kakak Charlie itu. Jangan lupa, istrinya juga akan datang ke konsermu besok malam. Quinn tersenyum dan berkata, jadi, dalam pikiranku, konser besok akan ditonton oleh Kak Charlie sendirian. Semua orang hanya peran pendukung yang tidak penting. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan desahan. Saya akui, peralatan pencahayaan dan suara yang dibeli Jamie di luar dugaan saya. Terlalu mewah mengadakan konser dengan peralatan ini. Ya, Dorothy mendecakkan liputan dan berkata, investasi di bidang ini saja sudah lebih tinggi daripada pendapatan konser. Kecuali untuk tempat super seperti Olimpiade. Tidak ada yang mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk hiburan komersial. Jamie mengeluarkan biaya sebesar itu untuk kesenanganmu. Berbicara tentang ini, Dorothy tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan misterius, "Hei, Quinn. Apa kamu sudah tahu Jamie baru saja membuat keputusan di depan umum di media sosial?" Quinn buru-buru bertanya, "Keputusan apa?" Dorothy berkata dengan serius, "Saya tidak tahu. Mungkin kepalanya sudah ditendang oleh tumbuh-tumbuhan. Dia tiba-tiba mengumumkan akan berangkat besok pagi untuk berziarah ke kuil Johang di perbatasan barat daya. Dia akan bersujud dalam 3 langkah sepanjang jalan. Ini ribuan kilometer. Hampir sama sulitnya dengan perjalanan Tangseng ke barat untuk mempelajari kitab suci Buddha." Quinn bertanya dengan heran. Dia sudah gila. Mengapa dia mengambil keputusan yang aneh itu? Dorothy berkata, ini belum aneh. Yang paling aneh, orang ini memarahi kakek dan ayahnya. Dia bilang mereka telah melakukan banyak dosa. Dia pergi berziarah untuk membantu mereka menghapus dosa-dosa mereka. Lihat saja. Apa anak ini telah kehilangan akal sehatnya? Apa orang normal mau melakukan hal yang tidak berotak seperti itu? Selain itu, besok konsermu. Anak ini sudah lama sibuk dan menghabiskan begitu banyak usaha. Dia tinggal menunggu konser besok, kan? Kalau berangkat ke kuil Johang besok pagi, dia tidak akan menonton konsernya. Quinn juga merasa sangat bingung. Meskipun dia tidak mengenal Jamie, situasi ini memang sangat berbeda dengan gaya perilaku Jamie, yang sangat mengejutkannya. Karena ragu, Quinn tiba-tiba memikirkan Charlie. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat. "Kakak Charlie, apakah masalah Jamie ada urusanmu?" Charlie menerima konten WeChat dan membalasnya dengan ekspresi kepala anjing. Ditambah pertanyaan, bagaimana cara mengirimkan? Quinn mengirim emoji menutupi mulutnya dan cekikikan, dan juga menjawab dengan 2 kata, "Pasti kamu." Charlie juga tidak membantahnya, dan menjawab, "Orang ini agak berlebihan. Setelah saya mengirim kamu ke tempat tadi siang, dia meminta orang untuk memeriksa nomor plat mobil saya.
Dia bahkan pergi ke M Grand Group dan melakukan pertunjukan besar hanya untuk bertemu denganku. Jadi aku memberikan sedikit hukuman. Queen mengirimkan emoji marah, lalu berkata, orang ini hanya menyelidiki nomor plat Kak Charlie. Apakah karena dia melihat saya turun dari mobil Kak Charlie? Seharusnya begitu, Charlie berkata sambil tersenyum. Mungkin aku diam-diam jatuh cinta padamu. Jadi aku terbawa suasana. Bab 3035. Queen tidak tahu alasan utama Charlie menghukum adalah karena Jamie memeriksa informasi BMW Claire. Queen menebak, Charlie menghukum Jamie karena Charlie sangat menghargainya dan melindunginya sebagai miliknya. Queen adalah seorang wanita muda yang sangat mandiri. Dia selalu mencemooh kejantanan dengan mengatakan bahwa wanita bukan aksesoris pria. Namun, sejak bertemu kembali dengan Charlie, pemikiran tentang seorang wanita besar di hatinya tiba-tiba menghilang. Keinginan terbesarnya sekarang adalah dapat tinggal di sisi Charlie dengan cara yang membumi. Hidup bersama, dirawat, dan dijaga olehnya seperti harta yang sangat berharga. Oleh karena itu, mengetahui Charlie yang menghukum Jamie seperti rupa demi dirinya, meskipun dia sangat kejam, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang berbeda. Jadi, dengan malu-malu dia berkata, untungnya, saya telah memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan setelah konser ini. Kalau tidak, saya tidak tahu alias nada berapa banyak orang yang akan kamu kirim untuk berziarah ke kuil Johang. Charlie tersenyum dan berkata, mungkinkah seseorang Jamie akan tetap melecehkanmu setelah kamu meninggalkan industri hiburan? Queen berkata dengan serius, setelah keluar dari lingkaran hiburan, saya akan siap mengambil alih posisi ayah saya. Saya akan menjadi seorang wanita saat di rumah, dan saya akan mengabdikan diri dalam karir saat saya bekerja di luar. Queen berkata lagi, tapi kalau kamu menikahi aku lebih cepat, kamu bisa mengambil alih posisi ayahku. Setelah ayahku pensiun aku akan mengurusnya, juga mengurus suamiku dan membesarkan anak-anakku di rumah. Aku ingin memberikan 2 atau 3 anak. Tapi, ayahku sangat sehat. Kurasa dia masih bisa bekerja 10 tahun lagi. Mendengar Queen dengan belak-belakan dia ingin melahirkan 2 atau 3 anak, Charlie sedikit malu. Dia langsung mengubah topik pembicaraan dan bertanya padanya. Ngomong-ngomong, kapan Paman Golding dan Bibi Rahel tiba besok? Queen menjawab, sekitar pukul 11. Oke, Charlie berkata dengan cepat. Kalau begitu besok setelah 9. Aku akan menjemputmu di hotel. Kita pergi bersama ke bandara. Queen segera menjawab dengan penuh semangat. Oke, aku akan menunggumu di hotel. Charlie selesai berbicara dengan Queen. Dia menyimpan teleponnya di saku dan berjalan masuk ke villa. Istrinya Claire sedang menafsirkan dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya di sofa. Melihat Charlie masuk, Claire bertanya, suamiku, besok hari ulang tahunmu. Aku baru saja berdiskusi dengan orang tuaku. Aku akan kembali besok siang dan memasak makanan besar di rumah. Kita berempati. Rayakan ulang tahunmu di rumah saja. Oke. Charlie tersenyum dan berkata, oke, masak saja apapun yang kamu mau. Tidak perlu terlalu merepotkan. Bagaimana saya merepoting? Claire berkata dengan serius. Ini ulang tahun pertamamu setelah pindah ke rumah baru. Harus lebih megah. Elaine, sang ibu mertua, juga berkata, ya menantuku yang baik. Kamu pilar keluarga kami. Kami harus merayakan ulang tahunmu dengan lebih megah. Jacob berkata dengan agak malu. Charlie, kamu dan Claire telah menikah selama 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, ibumu dan aku belum pernah merayakan ulang tahunmu sekalipun. Sayang sekali. Ya, Elaine menambahkan. Karena aku belum pernah merayakan ulang tahunmu sebelumnya. Jadi aku ingin merayakannya untukmu kali ini. Tadinya ibu menyarankan pergi makan di restoran terbaik di Aurus Hill. Tapi Claire bilang merayakan ulang tahunmu di rumah lebih bermakna. Pasti paling hangat merayakan ulang tahunmu di rumah. Jadi besok, kami akan memberi jamuan ulang tahun. Kami pasti akan memberikan Anda selamat ulang tahun yang hangat dan berkesan. Bab 3036. Charlie tersentuh.
Namun Charlie tidak tersentuh oleh sikap Elaine. Elaine bodoh. Dia selalu menghargai uang, bukan orang. Yang benar-benar membuat Charlie tersentuh adalah niat Claire. Merayakan ulang tahun di rumah pasti lebih sulit daripada pergi ke restoran untuk makan yang sudah jadi. Fakta bahwa istrinya memiliki hati seperti ini membuktikan bahwa dia sangat peduli dengan hari ulang tahunnya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, saat dirinya tidak memiliki masa depan dan sangat tidak populer di rumah, Claire selalu mengingat hari ulang tahunnya. Claire selalu diam-diam membeli kue dan mengajaknya keluar rumah dan mencari restoran yang terjangkau. Mereka berdua makan diam-diam. Mengenang kembali hal ini, Charlie sangat berterima kasih kepada Claire untuk beberapa tahun terakhir. Saat ini, Claire berkata kepada Charlie, "Suamiku, aku akan pergi ke kota tua besok. Lalu ke lokasi konstruksi M Grand Group siang hari. Saya pulang lebih awal sekitar pukul 4 untuk menyiapkan makan malam. Besok kamu jangan makan siang banyak-banyak. Siapkan perutmu untuk makan besar malam hari. Kita bisa makan malam lebih awal. Lalu kita berdua pergi ke konser Queen." Charlie mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah. Setelah berbicara, Charlie melihat ke waktu dan berkata, "Claire, kamu nonton TV dengan orang tuamu sebentar. Aku mandi dulu." "Baiklah." Claire mengangguk dan melihat Charlie naik ke atas. Claire menyarankan kepada Jacob dan Elaine, "Ayah, Bu, ayo nonton sampai tengah malam. Dulu, di hari ulang tahunnya, aku menunggu sampai pukul 12 untuk merayakan selamat pertama selamanya. Tahun ini kita bertiga menemaninya bersama." "Oke." Elaine menggenggam tangan dan berkata, "Tunggu sampai jam 12. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada menantu laki-laki yang baik untuk pertama kalinya." Jacob tidak keberatan. Dia berkata dengan penuh emosi, "Oh, memikirkan sikapku terhadap Charlie beberapa tahun lalu. Sebagai seorang mertua, aku merasa sangat menyesal." Elaine di samping tidak membujuk. Dia hanya terus berkata, "Saya tidak tahu apakah klien menantuku akan datang untuk memberikan hadiah." Tahun baru Imlek. Orang-orang itu memberikan banyak harta langka yang benar-benar membutakan mata. Claire berkata tanpa daya, "Ta, apa yang kamu pikirkan? Sejujurnya, aku selalu khawatir dengan semua pemberian orang-orang itu kepada Charlie. Aku berharap mereka tidak akan pernah memberi lagi." "Apa yang kamu takutkan?" Elaine memegang tangannya dengan acuh tak acuh. "Menantuku sekarang adalah seorang ahli Feng Shui. Yang paling disukai orang kaya adalah menghormati Master Feng Shui dan Master Qigong. Master Qigong yang terkenal sebelumnya bisa mendapat uang miliaran dolar yang dikirim oleh orang kaya dari seluruh dunia. Itu luar biasa." Jacob berkata dengan serius. "Orang itu pembohong besar. Dia bisa ketahuan nanti." Elaine mencibirkan dan berkata, "Lalu apa bedanya dengan menantuku? Sarantuku yang baik menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Itu semua bakat nyata dan keterampilan nyata." Saat dia mengatakan itu, Elaine berkata dengan emosi kapal lagi, "Mereka memberi menantu saya pelayaran mewah. Kaki saya belum pulih. Saya belum bisa keluar dengan kapal pesiar itu. Aku sedih sekali." Jacob berkata, "Cuaca belum benar-benar hangat. Membawa kapal pesiar ke laut sekarang akan mendapat angin barat laut. Kalau ingin pergi, kamu harus menunggu sampai festival Qingming." Mata Elaine berbinar, dan dia berseru, "Itu bagus. Setelah festival Qingming, aku bisa melepas gips di kakiku." Elaine buru-buru berkata kepada Claire, "Claire, kau ingatkan Charlie. Minta Min mengantar kita keluar dengan kapal pesiar." Bab 3037. Charlie keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya Claire belum kembali ke kamar. Dia mengenakan piyama di rumahnya dan turun ke ruang tamu. Di ruang tamu, 3 orang anggota keluarga sedang berputar-putar dengan gembira. Jacob dan Elaine berhenti bicara satu sama lain. Charlie turun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Claire, ayah, Bu, kalian belum istirahat di kamar?" Claire buru-buru berdiri, berlari untuk memegang lengan Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Orang tuaku bilang ingin menunggu tengah malam untukmu."
Kurang 2 jam lagi akan menjadi ulang tahunmu yang ke-27. Kami menunggu mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Charlie tersenyum penuh arti dan berkata, terima kasih istri. Terima kasih mertua. Elaine segera berkata dengan patuh, oh, menantu yang baik. Apa yang kamu dan ibu lakukan dengan sangat sopan. Sungguh keterlaluan. Setelah selesai berbicara, dia langsung bertanya lagi. Ngomong-ngomong, menantuku, besok ulang tahunmu. Apa pelangganmu akan datang lagi ke rumah dan memberi hadiah seperti tahun baru Imlek? Charlie terkejut. Dia tidak tahu apakah Ishak dan yang lainnya akan datang untuk memberikan hadiah. Namun, dia memang pusing dengan adegan mengantri untuk memberikan hadiah. Jadi dia memberitahu Ishak dan meminta untuk bertanya kepada beberapa orang lain. Jadi, sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan WeChat kepada Ishak, dia berkata kepada Elaine, tetapi mereka datang memberi hadiah saat tahun baru Imlek karena saya banyak membantu mereka tahun lalu. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka pasti tidak akan datang pada ulang tahunku. Uang mereka tidak datang begitu saja. Mendengar ini, Elaine berkata dengan sedikit kecewa di wajahnya. Saya pikir mereka datang. Kalau begitu, aku menunggu dengan sabar sampai akhir tahun ini. Claire di samping menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengarnya. Setelah itu, mereka duduk bersama dan berkumpul dengan tenang dan damai. Baik Claire dan Jacob berbicara tentang situasi kerja mereka. Meskipun Claire sangat sibuk akhir-akhir ini, dia sangat puas. Saat bekerja bertahun-tahun di Wilson Group, dia selalu dipandang rendah oleh wanita tua itu. Juga terus-menerus dirugikan oleh Harold dan Wendy. Dia sulit menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Sekarang dia memulai bisnisnya sendiri dan bekerja untuk dirinya sendiri. Dia dapat menghilangkan kabut sebelumnya, dan telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari M Grand Group sejak awal bisnisnya. Sekarang secara bertahap dia menemukan arti kesuksesan dalam sejarah. Dia merasa sangat puas setiap hari dan memiliki rasa pencapaian. Adapun Jacob, dia juga membuat banyak kemajuan di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia sekarang adalah Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, orang kedua di asosiasi. Dia mendapatkan popularitas dan pengaruh di lingkaran kecil. Dia dengan senang hati menceritakan kepada keluarganya. Baru-baru ini, kota Aurus Hill secara aktif membangun citra kota sejarah dan budaya yang terkenal. Kota telah mengalokasikan banyak dana untuk mendukung bidang budaya. Dengan subsidi pemerintah daerah yang lebih banyak, hal itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Dengan subsidi dan bantuan pemerintah, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita bukan lagi sekadar kelompok kepentingan non-pemerintah yang berfokus pada hobi, tetapi telah menjadi organisasi nirlaba non-pemerintah semi-publik dan semi-swasta. Selain itu, subsidi khusus dari pemerintah ini juga memberikan gaji yang baik kepada seluruh staf tetap Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Mulai sekarang, saya akan memiliki gaji tetap di asosiasi ini. Bab 3038. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafimu sudah mulai membayar gaji sekarang. Jacob berkata dengan arogan. Tidak hanya gaji, bahkan lebih. Saat dia mengatakan itu, Jacob berkata lagi, lihat, mulai bulan ini, saya, Wakil Presiden Eksekutif, akan memiliki gaji pokok 12.000 yuan per bulan. Ini gaji tertinggi kedua di asosiasi kami setelah Tuan Bei. Belakangan, Jacob berkata lagi, ini baru gaji pokok. Nyatanya akhir-akhir ini banyak perusahaan swasta yang ingin mengambil bagian dalam bisnis pengembangan budaya. Mereka juga menyumbangkan banyak dana. Dan kami juga mengadakan banyak kegiatan seni lukis dan kaligrafi baru-baru ini. Kedepannya asosiasi ini akan sangat nyaman. Elaine bertanya lagi. Kamu bisa menghasilkan uang dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta. Tentu saja, Jacob segera berkata. Perusahaan swasta akan menjadi sponsor. Dalam setiap acara mereka memberi kami sejumlah biaya perjalanan dan biaya konsultasi. Jika saya hadir,
Saya bisa mendapatkan mulai dari 3.000 yuan hingga 5.000 yuan untuk satu kegiatan. Ya Tuhan, Elaine berkata sambil bertanya. Satu acara bisa mendapat begitu banyak. Kalau ada 2 acara seminggu, ada 8 acara dalam sebulan. Jika satu acara mendapat 3.000 yuan, itu lebih dari 20.000 yuan per. Ditambah gaji pokok, kamu bisa mendapat lebih dari 30.000 per bulan. Ya, Jacob mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya selalu bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang suka menjadi sukarelawan untuk bergabung dengan berbagai asosiasi dan perkumpulan. Saya pikir mereka hanya menginginkan kesukaan. Sekarang saya menyadari masih banyak cara untuk melakukan ini. Jika dilakukan dengan baik, akan ada banyak kemungkinan keuntungan. Elaine tiba-tiba menjadi tertarik. Dia menatap Jacob dan bertanya dengan nada menyanjung. Jacob, setelah kakiku diperbaiki, bisakah kamu memasukkan ke asosiasi seni lukis dan kaligrafi? Aku menganggur di rumah. Lebih baik aku bergabung dan mendapat gaji. Kalau ada kegiatan apapun, saya bisa ikut. Pokoknya saya menganggur di rumah. Berbicara tentang ini, Elaine menyentuh kakiku dan mendesah. Hei, aku sengsara setengah tahun ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tinggal di rumah dan sangat tertekan. Jacob terkejut dan buru-buru membujuknya. Oh, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi sudah lama berhenti merekrut anggota baru. Ada lusinan orang yang mengantri untuk datang baru-baru ini. Mereka semua menunggu untuk bergabung. Kamu tidak tahu banyak tentang kaligrafi dan lukisan. Jadi kamu jangan khawatir. Lebih baik tinggal di rumah dengan santai. Setelah sembuh, kamu bisa berjalan-jalan. Perjalanan juga bagus. Dulu, Jacob mungkin sudah lama mencibir. Elaine, seorang cerewet, masih ingin bergabung dengan asosiasi seni lukis dan kaligrafi. Dia takut akan kehilangan akal. Dia tahu betul jika dia marah saat Elaine mengatakan itu, dia mungkin harus pergi. Jadi dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata yang baik. Tapi meski begitu, Elaine masih sedikit tidak puas dan bersikap dingin. Apa? Kamu meremehkanku? Kamu Jacob bisa masuk ke asosiasi itu sebagai wakil presiden eksekutif. Apa aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota? Jangan berpikir saya tidak tahu. Kamu bisa menjadi wakil presiden eksekutif karena wajah menantuku yang baik, kan? Kalau tidak karena menantuku, tidak akan bisa menjadi wakil presiden. Wajah Jacob tiba-tiba memerah, dan dia berpikir dalam hati, Elaine, si cerewet, sungguh sekali. Aku hampir terjepit di awal. Untungnya, Charlie mendukungku di Heaven Spring. Tuan Bei melihat Albert menghormati Charlie. Dia langsung menjilat saya dan memberi saya posisi wakil presiden eksekutif. Pidato Elaine membeku terlalu menjelekkan saya. Apa benar saya tidak bisa menjadi wakil presiden? Saat dia melamar, Elaine melihat Jacob diam-diam saja. Dia segera berkata, karena kamu tidak mau, aku akan meminta menantuku yang baik untuk membantu. Mungkin saya bisa masuk dan menjadi wakil presiden saat itu. Kita berdua, tim suami istri, akan menjadi cerita yang bagus jika keluar. Jacob hampir kehilangan kendali. Dia tahu kemampuan Charlie. Jika Charlie berbicara, tidak akan sulit menjadikan Elaine sebagai wakil presiden. Dalam hal ini, jika Elaine menghantuinya setiap hari, dia akan tamat. Dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk berkembang dengan Matilda. Memikirkan hal ini, Jacob berkata, "Oh istriku, aku sedang dalam tahap menanjak dalam karirku. Kamu tiba-tiba ingin melakukan bisnis suami istri denganku. Bagaimana pendapat orang lain tentang aku nanti? Lalu aku, Jacob, di mata orang lain akan dianggap melakukan kronisme, kan? Kalau kamu benar-benar mendukung tujuan saya, kamu harus menghindari perairan." Berbicara tentang ini, Jacob melihat ekspresi Elaine menjadi jelek. Dia segera mengulurkan tangannya, mengucapkannya dan berkata, "Kamu tidak perlu bergabung dengan asosiasi. Aku akan memberi kamu setengah gajiku. Kamu bisa membelanjakannya sesuka kamu." Bagaimana? Ketika Elaine mendengar uang itu,
Matanya langsung berbinar. Dan dia berkata, "Tidak. Kamu harus menyerahkan semua gajimu." Jacob meletakkan gigi dan menginjak kakinya. Dan mengeluarkan satu kata di antara giginya. "Oke." Bab 3039. Awalnya, keluarga dengan senang hati menunggu kedatangan pukul 12. Tetapi Jacob tidak pernah membayangkan bahwa Elaine akan merampas semua penghasilannya saat dia tidak menahan emosinya dan pamer. Sementara dia patah hati, dia juga mulai memikirkan mengapa dia berulang kali tertinggal di belakang Elaine. Elaine memiliki kemampuan seperti ini. Sepertinya dia berpikir sederhana, mengandalkan agresivitas yang tidak tahu malu. Dan nyatanya, Elaine selalu dapat menemukan titik paling akurat dalam dirinya, dan sekaligus memegak dirinya erat-erat. Melihat kembali kehidupan pernikahan selama 20 tahun terakhir, Jacob merasakan keputusasaan. Karena dalam 20 tahun terakhir, dia tidak berhasil di depan Elaine. Dia telah dimakan sampai mati oleh Elaine selama setengah hidupnya. Tidak ada ruang untuk melawan sama sekali. Charlie melihat Jacob sedikit kesal, dan Elaine tersenyum bangga. Dia menghela nafas dalam diam. Dia semakin yakin ayah mertuanya terlalu lemah. Pria parubaya yang pemalu dan penakut ini memiliki kemampuan terbatas dan level terbatas. Dia tidak bisa menyembunyikan banyak hal, dan dia sangat mudah berpuas diri. Elaine jadi mimpi buruknya. Claire juga melihat ayahnya mengalami depresi. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, suamiku. Ibu ingin kamu mengajaknya naik kapal pesiar. Aku ingin tahu apakah itu nyaman untukmu." "Ini nyaman." Charlie setuju dengan santai, dan berkata, "Setelah kaki ibu pulih dan cuaca lebih hangat, kita berangkat melaut." Mendengar ini, Elaine langsung berseri-seri dengan gembira, dan berkata berulang kali, "Oh, bagus sekali. Aku belum pernah naik kapal pesiar pribadi seumur hidup." Elaine, yang sangat gembira, berkata, "Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke laut. Mungkinkah kita pergi ke selatan dan pergi ke Pulau Nanhai?" Charlie mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Tidak terlalu jauh dari muara laut ke Laut Cina Selatan. Mungkin hanya sekitar 2000 km. Dengan kapal pesiar, bisa sampai di sana paling lama 2 atau 3 hari." Elaine tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mengepalkan tangan dan berkata, "Bagus, bagus. Saya belum pernah ke Laut Cina Selatan. Beberapa tahun yang lalu, saat musim dingin, Nyonya Wilson berencana pergi ke Laut Cina Selatan selama musim dingin. Tapi dia selalu mengajak keluarga Christopher saja. Tidak pernah mengajak kami." Aku marah mengingatnya. Setelah berbicara, Elaine mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari tempat-tempat indah dan makanan lezat yang terkenal di Laut Cina Selatan. Keluarga itu berkumpul dengan santai, dan waktu telah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Pada pukul 11.59, Claire mengeluarkan ponselnya untuk menghitung detik tanpa suara. Tepat pukul 12, dia meletakkan ponselnya dan berkata dengan lembut kepada Charlie yang duduk di dekatnya, "Sayang, sekarang jam 12. Selamat ulang tahun untukmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, istriku." Elaine juga buru-buru menggema, "Selamat ulang tahun, menantu yang baik. Ibu doakan beruntung di masa depan." Jacob sedikit tertekan, tapi dia masih ceria dan berkata, "Charlie, ayah ucapkan selamat ulang tahun untukmu. Setiap tahun ada hari ini. Setiap tahun ada hari ini." Setelah Charlie berterima kasih satu persatu, telepon mulai bergetar terus-menerus. Menerima puluhan pesan teks dan pesan WeChat, dia membuka telepon, dan melihat banyak teman mengiriminya doa pada saat ini. Tentu saja, Isaac, Albert, Graham, Jasmine, Aurora, Sheila, Lauren, Doris, dan Nanako. Mereka semua mengirimkan ucapan selamat ulang tahun untuknya. Selain itu, Yule dan istrinya, Helen dan Sophie, Yolden dan Autumn, juga mengirimkan pesan berkat. Charlie tidak menyangka Wendy juga mengirim pesan berkat. Dia berterima kasih kepada Charlie karena telah membantu. Bab 3040. Namun,
Orang yang paling tidak disangka adalah kakeknya Yeremia. Bahkan dia, seorang lelaki tua berusia 60 tahun, masih berjaga-jaga sampai pukul 12 untuk mengirim pesan tepat waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Charlie tidak mengharapkannya, dan bibinya, Charmaine, yang sangat menderita di depannya, bahkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Charlie. Dan pada saat yang sama meminta maaf atas apa yang dia lakukan sebelumnya, berharap mendapatkan maaf Charlie. Melihat Charlie menerima banyak pesan, Claire tidak dapat menahannya. Dia tidak membaca semua pesan tersebut, hanya curiga bahwa orang yang mengirimkan pesan pasti semua pelanggan Charlie. Duduk di seberang, Elaine melihat Charlie terus-menerus menerima pesan. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, menantuku, popularitasmu benar-benar hebat sekarang. Banyak yang memberi ucapan selamat ulang tahun. Mereka semua pasti pelangganmu. Sepertinya bisnis kamu tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, mereka semua pelanggan lama. Setelah sekian lama, saya berteman dengan mereka." Dengan mengatakan itu, Charlie membalas terima kasih satu persatu kepada semua orang yang mengirimkan pesan. Termasuk membalas kata terima kasih pada Charmaine dengan sopan. Setelah itu, dia berkata kepada Jacob dan Elaine, "Ibu, Ayah, sudah larut. Kalian harus kembali ke kamar dan istirahat." Elaine mengangguk, menguap dan berkata, "Oh, aku mendengus. Aku semakin tua. Aku tidak tahan lagi." Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Jacob dan berkata, "Bantu aku kembali ke kamarku." Jacob tidak berani mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan, membantu Elaine masuk ke lift. Melihat mereka berdua memasuki lift, Claire bertanya kepada Charlie, "Sayang, apakah pertanda orang tuaku bisa kembali normal?" Charlie tertawa 2 kali. Siapa yang bisa mengatakan hal semacam ini dengan baik? Claire bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana situasi antara ayah dan Bibi Hall sekarang?" "Setelah ayah banyak menangis di mobil waktu itu, aku terlalu malu untuk menanyakan hal-hal ini." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu masalah ini, tapi saya merasa kita akan segera melihat hasilnya." Claire bertanya dengan gugup, "Suamiku, apa maksudmu akan segera melihat hasilnya?" Charlie memikirkan Yolden, dan berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Tetapi jika ada hasil, saya akan memberitahu kamu sesegera mungkin." Claire mengangguk tanpa daya. Oke. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan napas, dan berkata, "Sejujurnya, sejak ayah memberitahuku tentang hal-hal di antara dia, Ibu, dan Bibi Hall, aku sangat bersimpati padanya. Namun juga, Ibu melahirkan kepada saya. Saya tidak ingin mereka bercerai karena Bibi Hall. Saya khawatir Ibu akan terlalu larut jika sendirian." Charlie sambil tersenyum sambil memegang tangan Claire, dan berkata dengan serius, "Kalau memang Ibu dan Ayah benar-benar bercerai, bukankah Ibu masih memiliki kita? Biarkan mereka menangani masalah mereka sendiri. Kita hanya perlu mendukung keputusan yang mereka buat." Berbicara tentang ini, Charlie menghibur. Soalnya, banyak anak muda yang tidak ingin orang tua mereka mengganggu kehidupan pribadi mereka. Termasuk orang tua juga begitu. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Claire mengangguk ringan, seolah-olah dia sudah sangat lega. Dia meraih lengan Charlie dan berkata, "Oke, aku mendengarkan kamu. Biarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Kita kembali ke kamar dan istirahat." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.